mas. Jangan ini mas. Salam Kisana. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu. Saya punya sedikit kabar gembira untuk Kisana. Kabar gembira. Akan tetapi, saya ingin mendengar kabar gembira pula tentang Dewi Manuta. Insya Allah Dewi Manuta selalu terlindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tentunya dengan keadaan yang baik. Senang mendengar kabar itu Kisana. Mungkin kabar yang saya bawakan sulit untuk Kisana terima. Apakah Kisana siap mendengarnya? Ya, silakan sampaikanlah dulu. Seperti biasa, saya sudah lama mengikuti Kisana. Dan hal yang menimpa Kisana pada saat ini, saya pun mengetahui, walau itu sedikit, tentang mustika tetes embun Kisana. Akhir-akhir ini Kisana telah menemui sesosok makhluk yang membingungkan Kisana, bukan? Katain maksudnya. Saya kurang yakin dia bernama Katayun. Maksudnya seperti apa sih? Saya nggak paham, Dilo, apa yang kau katakan dari tadi. Yang kau anggap dia bernama Katayun itu adalah makhluk yang rendah, makhluk yang hina, dan mungkin makhluk yang kau pandang sebelah mata di sana. Tetapi sejatinya dia bukan Katayun yang Kisana kenal. Apakah bahasa saya kurang Kisana mengerti? Ya, saya paham. Tapi jika dia bukan Katayun, terus dia itu siapa? Dan tujuannya apa? Saya jelaskan pelan-pelan Kisana. Baiklah. 1. Katayun. Katayun adalah kata yang diayun. Katayun bukanlah nama Kisana. Katayun adalah sebutan, sebuah sanepa, sebuah paribahasan yang ingin disampaikan sesosok makhluk yang mengaku sebagai Katayun itu. Katayun adalah kata yang diayun. Itu adalah pemahaman dari saya Kisana. Maksud adalah kata yang diayun, yaitu dia mengayunkan kata untuk mencapai tujuan tertentu. Katayun, kata yang diayun. Ingat, itu bukan nama Kisana. Baiklah. Jangan sampai Kisana salah. Dan yang kedua, dia mengaku sebagai pemati kuda. Ya. Bukan begitu? Ya, memang. Setiap percakapan Kisana saya dengar. Bahasa demi bahasa saya cerna. Dan dia berulang kali mengatakan dan mengaku bahwasanya dia adalah pemati kuda. Yang perlu Kisana mengerti arti dari kata kuda. Hewan. Ya, bahasa asli dari kuda adalah hewan. Akan tetapi yang dia maksud, yang dia ayunkan, bukanlah hewan, tetapi sebuah perjalanan. Kuda yang dimaksud oleh Katayun itu, dia adalah kuda yang akan mengantarkan perjalanan di sana. Terus, coba. Dan dia berulang kali mengatakan bahwasanya mustika yang Kisana bawa ini adalah palsu.
dia menegaskan itu. Padahal Katayun adalah bagian dari mustika itu. Seharusnya dia tidak mungkin salah kenal dengan mustika itu Kisana. Bukan begitu? Iya. Lantas kenapa Katayun selalu mengatakan bahwa mustika itu palsu? Palsu yang dia maksud bukanlah palsu yang Kisanak mengerti kata artinya. Palsu yang dimaksud adalah suatu tempat. Palsu. Ada tempat yang namanya palsu. Ada. Palsu itu hanyalah sebuah singkatan. Kisanak mengerti itu. Singkatan apa itu Mbak? Saya tidak bisa meyakinkan Kisanak untuk nama tempat dengan jelasnya. Akan tetapi saya mengetahui suatu tempat yang berhubungan dengan mustika itu. Dan ketika nama tempat itu disingkat, maka akan membentuk kata palsu, yaitu Paseban. Paseban. Paseban Kisanak tahu. Iya. Paseban adalah tempat perkumpulan. Iya. Palsu. Lasuli. Paseban Lasuli. Palsu. Ada suatu tempat yang disebut Paseban Lasuli. Tempat itu jauh untuk kita ketahui Kisanak. Bahkan dari bangsa saya sendiri pun saya sulit untuk menemukannya Kisanak. Paseban Lasuli. Itu kenapa Katayun selalu mengucap kata itu Kisanak. Dan dia bukanlah makhluk rendahan Kisanak. Dari tutur bahasanya yang saya cerna, dia bukanlah pemati kuda. Itu hanyalah istilah. Tempatnya, kedudukannya yang asli adalah sesosok penasehat. Itu alasan kenapa dia mengatakan dia bermimpi ingin menjadi seorang penasehat di sana. Karena sejatinya dia adalah penasehat. Baiklah, akan saya tanyakan sesuatu pada. Jika memang dia itu bukan Katayun, dia menggunakan media kuda, arti dari sebuah perjalanan, dan menggunakan kata palsu itu mewakilkan suatu tempat atau Paseban Lasuli. Sebenarnya tujuannya makhluk itu apa? Kisanak tidak mengerti kenapa dia melakukan itu. Ya, saya tidak tahu. Terlihat jelas dari gerakannya, dari cara dia berbicara, dia menyembunyikan sesuatu dari sesosok makhluk, dan dia ingin menyampaikan pesan kepada Kisanak. Apa mungkin dia diawasi? Benar sekali manusia. Seperti yang saya katakan, akan saya jelaskan dengan gamblang jika Kisanak tidak mengerti. Baiklah. Dia adalah utusan dari Raja Saroja. Ya, memang dia mengatakan seperti itu. Ya, itu benar. Akan tetapi, dia menutupi itu agar keberadaannya tidak diketahui oleh pihak Ratu Pasir. Jadi dia berpura-pura menjadi seorang pemati kuda. Yang bodoh, yang tidak tahu malu dan hina itu. Dia berusaha untuk bertingkah semeyakinkan mungkin agar semua pengawas dari Ratu Pasir tidak menyangka kalau dia adalah seorang penasehat. Dia ingin mengantarkan Kisanak, akan tetapi dia terbatas untuk berbicara agar tidak dicurigai yang lain Kisanak. Berarti setiap dia kemana-mana itu selalu diawasi. Ya. Dari pihak Pasir sana. Ya. Pihak Pasir pun saya pikir mereka tidak meyakini bahwa dia adalah penasehat. Pihak Pasir hanyalah curiga Kisanak. Maka dari itu mereka memutus untuk mengawasi Katayun itu. Dan selama ini Katayun mendekati Kisanak dengan bahasa yang susah dicerna. Itu tujuannya. Ya. Sekarang saya sudah paham. Nah,
Bagaimana aku bisa mendapatkan informasi itu, Bilo? Merenunglah Kisanak. Merenung, bermeditasi. Maka sedikit petunjuk akan meluaskan jalanmu. Tidak jos. Apakah Kisanak lupa pesan dari saya? Bilo kan, Marshall. Situ yang lupa ya sama saya. Kau melupakan pesan dari saya, Kisanak. Pesan apa sih? Jangan puji saya. Jangan sanjung saya. Lupa. Ini apa ya, Bang? Hah? Kenapa? Iya kok. Terus kok. Sekarang saya udah ada gambar, benar-benar bergambar ini. Ya. Apakah Kisanak mengerti kata yang sering dia ucapkan? Ajian cek kepercikong. Kepercikong ya. Punya barangnya. Yang Kisanak dan kalian semua tertawakan. Itu ada maknanya, Kisanak. Apa itu makna dari ajian kepercikong?